Polisi diduga melakukan pelecehan seksual. Seorang pelajar SD menjadi korban pelecehan saat pulang dari sekolah. Karyawan toko obat melakukan pelecehan seksual. Kekerasan seksual yang juga banyak menyasar pelajar. Seorang pria melakukan pelecehan kepada seorang wanita. Korban pelecehan seksual. Dokter cabul di Kota Malang. Baik, di sini saya dari kelompok 1 Kewarganegaraan R36 ingin mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di sini. Hai. Permisi Bang. Ya, Dengan Abang siapa? Bang Ipan. Bang Ipan. Kalau boleh tahu, apakah boleh saya bertanya tentang kekerasan seksual yang ada di sekitar sini Bang? Oh, boleh. Jadi gini Bang, tanggapan Abang apabila ada pelaku kekerasan seksual itu gimana? Kalau terkait dengan pelaku kekerasan seksual, balik lagi dia masuknya ke pencabulan kah? Apa dia hanya sebatas untuk pelecehan nonverbal kah atau apa? Pelecehan kan ada dua, ada nonverbal dan verbal. Kalau dia terkait dengan nonverbal kayak catcalling gitu segala macam, mungkin kalau seandainya di depan mataku ngelihat, mungkin aku akan tegur. Apalagi misalnya ada aku pas ada pelakunya gitu. Mungkin aku akan tegur, kayak misalnya catcalling lah kalau kata orang sini kan. Tegur aja, jangan kayak gitu, itu jatuh pelecehan. Terus kalau seandainya terkait dengan verbal ya, atau bisa dikatakan udah ada kontak fisik lah gitu kan. Maksudnya bisa ke pencabulan. Mungkin aku bakalan ngasih tahu ke orang itu, si pelaku itu gitu. Itu sih. Baik Bang, apakah dari Abang ini pernah atau melihat atau melakukan pencabulan itu sendiri Bang? Kalau untuk melakukan enggak, cuman aku pernah pas itu lagi nongkrong di sekitar sini tuh ada catcallingan gitulah. Pernah lagi nongkrong di warung, terus ada cewek lewat kan, namanya cewek biasa lah bawa motor dia, terus sering tuh kayak di sweet gitu segala macem lah macamnya kan. Ya mungkin aku tegur ke orang itu, biar itu kenal atau nggak kenal gitu. Menurut Abang, pelecehan seksual itu ngaruh nggak sih Bang ke psikologis atau mental dari korban gitu Bang? Kalau ngaruh sangat ngaruh. Apalagi kalau misalnya si cewek ini tuh pertama pasti risih, kedua pasti ada trauma dia ketika dia jadi korban si pelecehan seksualnya itu. Yang ketiga udah pasti juga dia merasa nggak ada harga diri gitu loh. Jadi menurut Abang, apakah ada solusi atau gimana gitu Bang di masyarakat luas ini, edukasi atau gimana untuk menanggulangi masalah ini gitu? Kalau untuk edukasi masyarakat sebenarnya agak sulit. Kenapa? Kalau seandainya untuk edukasi ke masyarakat umum, kita di sini tuh, terutama di kampung sini ya, dari berbagai macam daerah, gitu kan. Mungkin balik lagi ke pribadinya masing-masing dulu. Pribadinya masing-masing itu udah sadar apa belum? Terus yang kedua terkait dengan pelecehan seksual, untuk masyarakat sendiri tuh nggak bisa bikin pengaduan pelecehan seksual itu susah. Harus ada dari gerak dari misalnya ada suatu badan yang dia emang bikin pengaduan terkait dengan pelecehan tersebut gitu. Jadi menurut Abang untuk korban pelecehan seksual ini harus mengadu ke suatu badan gitu ya Bang? Pertama, iya, ngadu ke suatu badan, entah itu dia misalnya ngadu ke polisi atau dia mungkin ngadu pertama ke keluarganya dulu, ke orang tuanya. Itu yang pertama. Yang penting ada yang tempat ngadu lah, tempat dia buat kasih tahu saya kena pelecehan nih, gitulah. Jadi biar orang-orang ini tahu dulu. Gitu. Jangan pas udah kena pelecehan, dia malah diem, nggak nanggepin apa-apa. Justru malah kita kasihan ke depannya, malah kena lagi. Yang penting dia tahu, misalnya ada orang pelecehan ke dia, bisa jadi dia kayak teriak lah atau apa. Yang penting ada orang tahu dulu kalau dia lagi dilecehin. Baru ntar masyarakat dari sana itu kan pasti ada yang sadar, oh dia kena pelecehan. Baru dari situ tuh baru dia bisa istilahnya amanin dulu lah dianya dulu gitu loh. Baru ntar si pelakunya ini yang diproses, entah itu secara hukum kah atau secara kekeluargaan gitu. Tapi menurut Abang, apakah para korban-korban ini mau melaporkan atau malah menutup-nutupi itu karena malu atau gimana? Iya, mayoritas malu pasti. Karena pelecehan itu tuh masih dianggap tabu lah di masyarakat sendiri gitu kan. Jadi saranku untuk siapapun gitu ya, baik itu dimanapun, entah itu lagi di tempat umum atau mungkin emang lagi di tempat masyarakat biasa gitu kan, kayak misalnya di rumah, jangan anggap itu suatu kemaluan gitu, bahkan itu suatu keharusan gitu loh, untuk bisa kayak tahu loh dia lagi kena pelecehan, baik itu verbal atau non verbal, atau mungkin langsung masuk ke pencabulan juga. Tunjukin gitu loh, kalau misalnya itu tuh harus disegerakan untuk ditindak gitu loh.
jangan didiemin aja, jangan malu. Nah itu yang susah di kalangan masyarakat itu. Pasti tetap masyarakat awam itu menganggapnya tabu, suatu hal yang aneh gitu kan. Pasti dia malu karena dia pertama itu si ceweknya merasa gak enak karena dia dicabulin kan. Yang kedua dia merasa risih juga. Yang ketiga ketika dia speak up, apakah ada orang yang bakalan mau membela dia gitu. Itu yang bikin susahnya. Bang, terima kasih atas tanggapannya Bang. Siap Bang. Ya, sama-sama. Mungkin sekian wawancara saya hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Raffi dari kelompok 1 mata kuliah UN R34. Jadi di sini aku ingin mewawancara salah satu narasumber kita terkait citizen kita, yaitu pelecehan seksual. Ikutin aku. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber. Sebelumnya perkenalkan Kak, aku Raffi dari Institut Teknologi Sumatera, dan di sini aku ingin mewawancarai Kakak untuk tugas video aku Kak. Jadi boleh tahu nih nama Kakak siapa? Nama aku Luna. Baik Kak Luna, terima kasih. Sebelumnya aku ingin izin mewawancarai Kak terkait tadi kelompok aku, yaitu pelecehan seksual. Untuk Kak Luna sendiri, Kakak pernah nggak sih Kak kayak melihat atau mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual? Untuk saya sendiri mengalami pelecehan seksual, alhamdulillah belum pernah. Tapi untuk melihat belum juga. Tapi saya pernah mendengar cerita dari teman saya di mana dia itu didatangi atau disamperin oleh lelaki dan tiba-tiba menyodorkan kelaminnya. Itu kan termasuk pelecehan ya? Ya, benar sekali tuh Kak. Nah, untuk pertanyaan saya selanjutnya, menurut Kakak sendiri itu gimana sih Kak pandangan masyarakat atau mungkin aware-nya masyarakat tentang pelecehan seksual itu sendiri? Itu tuh gimana? Soalnya kan yang masih kita lihat nih itu banyak banget kan tindakan pelecehan seksual itu yang masih terjadi sampai saat ini. Menurut saya sendiri, masyarakat masih kurang ya aware dalam tindakan pelecehan seksual ini, karena banyak korban yang dia itu masih ketakutan untuk melaporkan kepada Satgas gitu. Oh, baik Kak, kalau misalnya saya boleh tahu nih, menurut Kakak sendiri, apa sih hal yang harus dilakukan masyarakat sekitar atau hal yang bisa Kakak sampaikan ke masyarakat di luar sana itu gimana caranya agar kita bisa menekan nih, atau kita tuh bisa mengurangi tindak pelecehan seksual? Mungkin untuk pelaku ya, untuk pelaku itu harus dilakukan sanksi sosial seperti dijauhkan dari masyarakat ya, biar dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu ngebuat orang lain itu ketakutan kan. Dan untuk korbannya sendiri mungkin kita support ya, karena banyak korban yang mengalami itu, dia itu jadi ketakutan dan dia nggak mau bersosialisasi juga kan. Nah itu harus di-support dan dia juga mau melaporkan gitu. Baik Kak, terima kasih atas waktunya dalam wawancara yang sudah saya lakukan ini. Baik, sekian wawancara yang bisa saya lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa. Kekerasan seksual bukan hanya tentang fisik. Ia merampas hak, martabat, dan rasa aman seseorang. Namun ironisnya, masih banyak korban yang memilih diam karena takut, malu, atau tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini, kami mengajak kalian untuk membuka mata dan hati. Mari bersama pahami, sadari, dan hentikan kekerasan seksual. Karena setiap orang berhak merasa aman dimanapun mereka berada.